Ini kita akan mereview atau mendemokan cara penggunaan aplikasi Peparan, khususnya Peparan Toga Purba. Kita ada melihat tampilan aplikasi di depan kita. Ada menu database, tampilkan, dan tambah data. Kemudian pada menu tampilkan kita buka ya, atau menu database. Apa itu menu database? Yaitu menu data yang menghimpun peparan Toga Purba. Nah, di sini ada iklan. Kita close saja. Jumlah data Pinepar Toga Purba yang terdata sampai saat ini ada 146 data. Update terakhir pada tanggal 24 bulan 8 pukul 19.27. Oke. Sundut yang perjolo ada 1, sundut paduahon ada 3, sundut patoluhon ada 7, sundut papaton ada 18, sundut palimahon ada 24, sundut paunopon ada 24, dan seterusnya. Kemudian menu data lengkap peparan. Menu ini untuk menampilkan data peparan Toga Purba yang sudah ada dalam aplikasi ini ya. Formatnya seperti ini, ada nomor sundut, natoras, anak ke, guar peparan, jenis kelamin, nama istri atau suami, inganan, jumlah pinopar, dan nama ripenya ya. Artinya nama keluarga itu. Jika data kita belum ada, maka boleh kita tambahkan melalui menu tambah data. Kita dapat menambahkan data, misalnya nomor sundut berapa yang mau kita tambahkan, siapa nama natorasnya, boleh dipilih dari daftar ini. Jika belum ada di sini, maka ditambahkan manual di bawah. Ya. Anak keberapa yang mau ditambahkan, siapa namanya, kemudian jenis kelaminnya, nama istri atau suaminya, inganannya, kemudian berapa jumlah pinoparnya. Kemudian, apa lagi yang dapat kita peroleh dari aplikasi ini? Kita dapat mencari peparan Toga Purba berdasarkan sundut. Misalnya ini ya, pilih nomor 1 ini, sundut yang ingin kita tampilkan. Ya, coba saya pindahkan dulu ini ke sini. Oke. Sundut yang ingin kita tampilkan misalnya sundut nomor 5. Oke, kita kembali ke sini, kita tampilkan. Kita pilih nomor 2. Nah, ini ada beberapa ya, ada 24 data sundut yang kelima. Kemudian kita cari Pinopar ninatoras. Misalnya, siapa nama peparan ya, Toga Purba atau Purba ya. Nih. Siapa nama peparannya? Yang kita tahu kan ada 3 ya. Coba kita lihat. Pilih nomor 4. Ada 3 ya. Partom Hobol, Raja Parhorbo, Raja Sigulang Batu. Oke, kita cari lebih lanjut. Pilih kota ya. Di manakah peparan atau siapa peparan Toga Purba yang ada di Dolok Sanggul misalnya. Dolok Sanggul. Kita lihat. Oh, ini ada Pinondang Purba SPD. Kita boleh memilih kota yang lain dari tombol sini ya, di atasnya ada pilih kota di sini. Oke. Kita berlanjut ke cari nama peparan mengandung kata. Artinya kita tidak tahu persis siapa nama peparan yang hendak kita cari ini. Tapi kita tahu ada kata dalam namanya mengandung misalnya ya tuan di atau tuan aja ya, tuan. Siapa nama peparan Toga Purba yang menggunakan kata tuan?
nomor 8. Nah, Tuan Didolok, Tuan Siborna, Tuan Guru Sorduan, Tuan Guru Mangahut, Tuan Manorsa, Tuan Guru Sahata, Tuan Sinopang, dan lain sebagainya. Oke, kita boleh mencari kata yang lain. Kemudian, di mana peta sebaran ini, peta sebaran peparan toga purba ini dapat kita lihat nanti. Nah, di sini ada iklan dulu ya. Coba kita lihat iklannya. Oke, kita tunggu 14 detik. Ini adalah iklan resmi dari Google ya, atas permintaan pengembang aplikasi. Supaya dapat mendukung pengembangan aplikasi selanjutnya. Oke, di sini yang sudah terisi itu ya masih satu titik ya nih, yaitu di Humbang Hasundutan ya. Nanti kalau sudah di entry, sudah ditambahkan datanya, silahkan dilengkapi supaya kita dapat melihat paparan toga purba ini di seluruh penjuru dunia ya, dengan catatan nama kota yang ditambahkan adalah nama yang dikenal oleh Google Maps sebagai kota ingaran paparan toga purba. Kemudian kita masuk ke menu yang ke-9 ya, Tarombo nih. Siapa saya dalam silsilah? Siapa saya dalam Tarombo? Nah, kita pilih namanya. Misalnya tadi ada Amang Pinondang ya, Amang Pinondang. Kebetulan aplikasi ini dipesan oleh beliau ya. Pinondang Purba, kita lihat dulu di sini, POP. Nah, nih. Siapakah Pinondang Purba ini? Submit ya. Kemudian kita lihat hasilnya di Tarombo. Saya adalah, tadi kan menunya siapa saya dalam silsilah? Saya adalah Pinondang Purba. Oke, ini belum jalan ya, aplikasinya belum jalan. Oke, kita perbaiki. Coba kita lihat dalam siapa saya dalam pohon Tarombo. Ya. Pinondang Purba SPD dalam diagram silsilah atau pohon Tarombo. Wah, ini ada masalah ya. Coba kita cari menu yang lain. Oke. Misalnya ya, kita melihat sudah adakah pohon Tarombo dalam aplikasi ini? Nah, ternyata sudah ada ya. Di sini ada pohon Tarombo dari Toga Purba Sundut Perjolo. Ya, ini kita pilih. Kita mau tampilkan ya. Kita kembali ke menu tampilkan Tarombo. Kemudian tampil pohon Tarombo yang dipilih ini. Di ya, nomor 2. Nah, di sini. Tadi kita lihat peparan Toga Purba Tolu Sundut Perjolo. Berarti sundut 1 sampai dengan sundut 3 ya. Ini dia. Jadi di sini Purba atau Toga Purba anaknya ada 1, 2, 3. Oke. Anak pertama Partom Hobol ada anaknya 1, 2, 3, yaitu Tuan Didolok, Pargodung, dan Baliga Raja atau Balige Raja ya. Kemudian anak dari si Raja Parhorbo ada 3, Parhoda-Hoda, Marsahan Omas, Tuan Manorsa. Dan anak dari si Raja Sigulang Batu ada 1, yaitu Partali Ganjang atau Perlangka Jolo. Nah, ini yang saya temukan dari internet ya. Kalau ada kesalahan silahkan diberi masukan atau dikoreksi supaya demi kebaikan riwayat silsilah opung kita, Toga Purba ya. Kemudian lebih lanjut, Tuan Didolok anaknya ada 3, Pargodung ada 3, Baliga Raja ada 1, Parhoda-Hoda ada 2, Marsahan Omas ada 3, dan Tuan Manorsa ada 5. Dan Partai Ganjang ada Guru Sotangguan. Oke, kita coba lihat lagi di sini ya. Tarombo siapa saja yang ada di sini. Kita lihat.
Misalnya Tarombo Partum Hobol ya. Ini Tolu sundut, yaitu sundut 2 sampai 4. Tampilkan. Ini masih yang tadi ya, peparan Toga Purba Tolu sundut Parjolo. Kalau belum muncul, kita tarik ke bawah, refresh. Kita refresh ya, ini. Sampai yang tadi kita pilih itu muncul ya. Oke, ini sudah muncul ya, Tarombo Purba Partum Hobol, Tolu sundut, yaitu sundut 2 sampai sundut 4. Ini si Raja Partum Hobol, anaknya ada Tuan Didolok, Pargodung, dan Baliga Raja. Nah, demikian seterusnya kita dapat buat sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan peparan opung kita ya. Gimana cara membuatnya? Nih, sudah ada di sini menunya. Tarombo. Nah, di sini ada kan siapa saya? Saya adalah siapa saya dalam pohon Tarombo, kemudian pilih pohon Tarombo yang ditampilkan, kemudian tampilkan pohon yang dipilih, kemudian yang di bawah pohon Tarombo belum ada di daftar, buat di sini. Nah, gimana cara membuat pohon Tarombo? Nah, kita buat namanya ya. Kita buat namanya. Misalnya ya ini. Oke, coba kita lihat ya. Yang mana mau kita bikinnya? Coba kita lihat. Di sini kan masih Partum Hobol, Manorsa, Tuan Didolok, Sigulang Batu. Coba kita buat peparan dari sundut ini ya, Sigulang Batu ya. Sigulang Batu. Nah, ini Partali Ganjang Sigulang Batu ini ya. Nah, misalnya kita bikin turunnya ke bawah, berarti sundut kelima sampai dengan sundut 7 ya. Kita cari dulu datanya. Tarombo Purba, Partali Ganjang atau Parlaka Jolo, Tolu sundut yaitu sundut 5 sampai dengan 7. Coba kita lihat dulu di sini, datanya apakah sudah ada? Oke, kita cek ya. Natorasnya di sini. Kita lihat natorasnya yaitu Guru Sotangguon ya di sini ya. Ini Guru Sotangguon nomor 5 sampai 7 nanti ya. Guru Sotangguon atau Partali Ganjang ya. Partali Ganjang nomor 4 sampai dengan nomor 6 ya. Partali Ganjang, kemudian Guru Sotangguon, kemudian kita lihat ya, apakah ada peparan dari Guru Sotangguon di sini? Oke, coba. Atau Partali Ganjang sampai Guru Sotangguon, kemudian di sini Somalate atau Opurajim ya. Kita cari ya. Kita tampilkan, buat Tarombo, buat di sini. Kita ingat ya, tadi peparan Purba ya, mohon maaf ya, Partali Ganjang atau Parlaka Jolo Tolu sundut ya, yaitu sundut 4
sampai 6. Ya, 4 sampai 6 aja kita bikin ya. Kita pilih. Ya. Kita pilih ya, ini. Tadi kita pilih Partali Ganjang 1. Kemudian siapa lagi tadi? Sotangguon. Kemudian Somalate tadi ya. Kita lihat nih. Ini. Kemudian Oppu. Ya, ini kalau bukan poparannya susah ini mencari ya. Oke, kita cari Oppu Rajim. Nah, nih ada 3 ya. Ini generasi keempat Partali Ganjang, kemudian anaknya Sotangguon, kemudian Oppu Rajim dan Somalate. Nah, kita kirim atau submit ya. Submit. Kemudian kita tampilkan di sini. Tadi yang kita pilih adalah peparan Partali Ganjang ya. Ah, ini. Apakah benar nih yang tadi? Ini ya. Ya, mudah-mudahan benar ya. Atau ini tadi sundut 3 ini ya. Coba kita lihat nih. Nah, ini dia. Partali Ganjang, Guru Sotangguon, anaknya ada 2, Somalate atau Batu Sarindan, dan Oppu Rajim ada anaknya 5. Nah, demikian seterusnya nanti kita pilih ya sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini tadi membuat, kemudian di atasnya memilih, dan ini menampilkan yang dipilih. Ya, coba kita lihat yang lain ya. Sigulang batu, telur sundut 2-4. Yang tadi barusan kita buat 3-5. Kalau dia sigulang batu 2-4, yang mana tadi ini? Coba kita lihat ya. 2-4. 2-4. Ini 3-5 ya. Coba kita lihat yang 2-4. Kita refresh ya. Kita tunggu. Ya, 2-4 ini hanya ya, tidak di sini tidak turun lagi dari Somalate tadi ya. Tapi kalau 3-5 keturunan dari Somalate dan Oppu Rajim ini turun lagi. Jadi ini yang dimaksud dengan 3 sundut adalah sundut Sigulang Batu, Partali Ganjang, dan Guru Sotangguon. Tapi kalau sundut yang 2-4 adalah mulai dari Partali Ganjang, Guru Sotangguon, dan Somalate atau Oppu Rajim ya. Coba kita lihat yang tadi ya. Coba kita lihat. Pilih ya. 3-5. Tadi 2-4 berarti peparannya Somalate belum muncul. Tapi kalau kita bikin yang 3-5 ini, oke. Kita lihat hasilnya. Tampilkan tarombo, tampil pohon yang dipilih. Tampil pohon tarombo yang dipilih. 3-5. Nah, ini dia. Langsung muncul ya. Ini muncul anak dari
Somalate itu ada 2, kemudian anak dari Upurajim ada 5 ya, 5. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, mohon maaf. Nah, demikian selanjutnya bisa kita susun ya. Kita susun di sini tarombo daripada opung kita. Nah, dengan cara yang penting yang pasti kita harus tahu siapa opung kita, siapa bapak tua kita, bapak udah kita, siapa anak abang kita, siapa anak adik kita, nanti kita pilih di sini dia. Nanti akan membentuk pohon tarombo. Ya, contohnya di sini sudah saya buatkan pohon tarombonya Amang Pinondang Purba ya. Coba ini. Nah, Amang Pinondang Purba di sini yang pertama kita submit ya, kita kirim ya. Submit, kemudian tarombo, kemudian tampil pohon tarombo yang dipilih. Oke, kalau masih belum kita refresh, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke, peparan Opujoni sampai Pinondang Purba Boru Sihombing. Kita lihat. Ya, Opujoni atau Stefanus. Anaknya ada 2, Opu Lambok dan Opu Surya Hamonangan ya. Kemudian anak dari Opu Lambok ada 3. Kemudian anak dari Opu Surya Hamonangan ada 1, yaitu Pak Amang Pinondang. Dan anak dari Amang Pinondang ada 6. Bintang Duma, Margareta, Sondang Teresa, Surya Hamonangan, Tulis Maruli, dan Yogi ya. Jikalau peparan daripada Ama Lambok ini sudah mengentry, menambahkan datanya, maka akan turun lagi ke bawah ini nanti. Turun ke bawah, demikian juga dengan Ama Powell, kemudian Ama Dian. Nanti akan membentuk pohon tarombo keluarga Opung Joni Purba ya. Nah, demikianlah kegunaan daripada aplikasi peparan ini. Kita menghimpun data yang kita miliki masing-masing supaya saling melengkapi, supaya kita bisa menelusuri dan membuat pohon tarombo bagi keluarga kita masing-masing. Oke, silahkan di komen kalau ada yang kurang. Nanti untuk kelancaran komunikasi nanti kami akan tambahkan di sini menu diskusi ya. Artinya jika ada salah penulisan nama atau ada yang mau ditambahkan, silakan nanti bisa ditambahkan dalam menu tersendiri, nanti saya buat di sini. Sebelumnya kan saya sudah umumkan melalui sini aja ya. Tapi supaya nampak dia nampak riwayat percakapannya, nanti akan saya sebutkan menu tambahan di sini untuk diskusi atau masukan ya daripada Pinopar Toga Purba. Di video ini akan saya buat nanti di sini di video tutorial cara penggunaan. Oke. Kemudian ini ada petunjuk ya. Jadi mohon like ya, share, dan subscribe channel ini supaya dapat berkarya ke depan membuat aplikasi sederhana yang berguna bagi kita semuanya. Ya, demikian penjelasan kami. Ya, jikalau kita menginginkan aplikasi ini kita bagikan kepada rekan semarga kita Toga Purba, ini di atas ini ada menu ya, menu bagikan. Tombol kedua ya, yang di samping telepon ini ada tombol share ini. Share melalui WA kepada dongan tubuh kita supaya mereka juga dapat menginstal aplikasi ini dan mendapatkan manfaat dari aplikasi ini. Jika ada saran masukan, kami siap untuk menampung. Namun aplikasi ini hanyalah aplikasi sederhana ya. Tentu kalau kita punya sumber daya untuk pemrograman, boleh kita buat aplikasi yang lebih baik. Namun sebelum itu ada
Kiranya aplikasi ini dapat berguna bagi peparan Toga Purba. Dan ini ya, bukan hanya Toga Purba, saya juga sudah membuat aplikasi. Pertama itu Napi Tupulu, yang kedua Borsak Siromanggur, yang ketiga Pengaribuan, yang keempat Marbun Banjarnahor, yang kelima Sihite, Simanulang, yang keenam Sihite, yang ketujuh Toga Purba, yang ke-8 Sombaribata, Siahaan, yang ke-9 Situmeang. Jikalau kita, penonton yang lain yang di luar Toga Purba ini ingin supaya dibuatkan aplikasi seperti ini, silahkan di-request ya kepada kami supaya kami buatkan. Ini gratis ya, gratis. Oke, demikian penjelasan kami tentang aplikasi peparan, khususnya peparan Toga Purba. Salam kreatif dari Mr. Napit Studio.